kalau udah nggak bisa nerima nasihat kebaikan dari orang lain, berarti harus ditanyakan di hatinya, apakah di tubuh manusia ini kan ada segumpal darah. Jadi Agus itu lupa kalau dia buta karena banyak sekali orang di sampingnya, mengambil air, ambil makanan, semua lengkap gitu. Makanya saya bilang sama teman-teman, nanti kalau kita nyumbang jangan hanya nyumbang Agus ya, kasih juga Wawa uangnya. Wawa juga itu harus dikasih. Kenapa ya? Anggaplah dia dapat rezeki juga ya. Bukan hanya yang dapat rumah orang buta, yang dapat rezekinya orang buta, orang yang tinggalin juga akan dapat rezeki. Bahkan kalau bisa Wawa dapat rezekinya lebih besar daripada Agus, karena dia menampung dan mau bersempit-sempit di situ. Buktinya apa? Wawa dapat AC, Agus juga dapat AC. Kemarin teman-teman bilang tolong ganti kasurnya Agus. Wah, Agus bilang udah cukup ini. Oh, yang lubang yang bocor itu adalah kasurnya Wawa. Udah kita ganti nanti. Oh jangan Pak, ini bagus Pak. Itu hanya alasan itu di bawah gitu. Sampai disitulah kita memperhatikan gitu. Nah, cuman ini saya belum ngecat rumahnya supaya rapi, perbaiki kamar mandinya gitu. Tidak mau, takut Pak nanti dikira renovasi rumah, takut dikira memanfaatkan uang donasi. Kalian kudu nonton video ini, talk show antara pihak Novi dan Agus di E-News. Di situ benar-benar membuat boom, emosi membara, tahu nggak sih? Karena si kubunya Teh Novi yang diwakili sama Bapak Pablo ini udah jelasin soal maksud dari si Teh Novi itu hold uang donasi Mas Agus itu untuk maksimalin kesehatannya Mas Agus dulu, untuk penyembuhan Mas Agus dulu. Tapi dari pihaknya Agus tuh kekeh banget soal mereka tuh minta uang itu dikembalikan ke Agus buat kehidupan Agus. Mereka tuh nggak tahu maksudnya, sedangkan kubunya Teh Novi itu udah jelasin semaksimal mungkin apa maksudnya, dan itu make sense, dan itu manusiawi dan masuk akal. Orang waras pun akan paham dan orang gila pun akan paham akan maksud itu. Tapi Agus tuh nggak mau tahu. Agus tuh maunya mintanya uangnya dikasih ke dia semua, kayak kemarin dia dapat uang 100 juta dari dedi-dedinya gitu. Dia maksudnya kayak gitu untuk kebutuhan Agus semua, dan dia yang manage sendiri, dia nggak mau yang Novi yang manage. Dari talk show ini kita bisa lihat ternyata Agus tuh wataknya memang kayak gitu, wataknya tuh serakah, wataknya itu toksik, wataknya itu ya kayak gitu yang bikin kita membara marah gitu. Memang setiap ucapannya itu nyakitin banget. Jadi nggak salah kalau Aji tuh ngelakuin kayak gitu ke dia. Jadi bikin buka pikiran gua banget. Jadi oh ternyata wajar karena mulut lu memang kayak gitu. Dan besok Jumat itu kubunya Teh Novi itu ingin berunding dengan kubunya Agus untuk merundingkan permasalahan ini, dicari jalan tengahnya. Tetapi kubunya Agus itu kekeh banget soal uangnya itu suruh ngasihin ke Agus dulu. Semuanya akan diproses ketika uang itu udah di tangannya Agus. Bilangnya kayak gitu. Kan mind blow. Jadi netizen, kalian mau nggak kalau uang itu donasi kalian itu balik ke tangannya Agus lagi? Kalian setuju nggak? Kalau udah nggak bisa nerima nasihat kebaikan dari orang lain, berarti harus dipertanyakan di hatinya, apakah di tubuh manusia ini kan ada segumpal darah, jadi disebut kolbun hati. Kolbun kita ini ada 3 fase: kolbun mayit, kolbun marit, kolbun salam. Itu yang apa? kita takutin ya, kolbun marit itu hati kita sakit, ada sakit di hati kita sehingga kita nggak mau melakukan hal-hal kebaikan. Berarti hati kita sakit. Jangan sampai saat hati kita sakit ini kita malah jadi mati, kolbun mayit. Oh iya. Kalau udah kolbun mayit ini benar-benar nggak bisa diselamatin. Gimana caranya biar hati kita ini menjadi kolbun salama, hati yang selamat? Kita harus ngapain kalau lagi sakit? Berobat. Iya, kita harus obatin hati kita. Jangan malah nggak nerima nasihat kebaikan sekecil apapun nasihat kebaikannya,
meskipun kita belum ngelakuin, pelan-pelan, jangan malah kita ngedebat nasihat-nasihat kebaikan dari teman kita, dari orang tua kita, dari saudara kita. Nggak bagus. Meskipun kita nggak bisa melakukannya langsung, seenggaknya nanti suatu saat kita ingat, si Fulan pernah nasihatin gua untuk gua jangan ngelakuin kayak gini. Si Fulan pernah nasihatin gua buat gua tutup aurat. Si Fulan pernah nasihatin gua buat gua jangan tinggalin sholat. Iya. Si Fulan pernah. Jadi suatu saat kita masih bisa ingat nasihat itu, berarti hati kita udah, apalagi kalau kita ngelakuinnya, berarti kan hati kita udah selamat. Tapi untuk yang menasihati tuh kalau misalkan itu pahala jariahnya tuh jalan nggak kalau kita ngelakuin apa yang dinasihati? Pahala yang kita lakuin ngalir ke dia tanpa mengurangi pahala yang kita Dapat. Gimana caranya biar kita juga kayak dia? Kita juga nasihatin orang lain. Nasihat itu nggak mesti kita Mengejudge. Iya, kita dari seorang pendosa juga kalau nasihat itu baik, kenapa nggak kita ambil? Ya, betul. Begitu. Oke. Jadi jangan sekali-sekali marah kalau ada orang nasihatin, lu kok ini sih nggak sholat dong, ayo. Oke. Jangan malah marah. Ya, Berarti kepedulian seseorang Iya. terhadap kita ya. karena seorang muslim ya tugasnya itu Oke. memberikan Nasihat dan menerima nasihat. Ada pihak-pihak lain yang ingin menguasai uang tersebut, ingin menguasai penuh uang tersebut, gitu, uang yang dimaksud tersebut, uang donasi tersebut. Sehingga hal itu adalah hal-hal yang menurut gua tidak baik. Orang yang ingin menguasai itu, saya tidak mengatakan itu adalah kuasa hukumnya. Nih Gus, gara-gara kau kan Agus. Gara-gara kau orang harus berkumpul ya, mediasi. Diam kau kucing, kau selalu mengganggu aku kucing. Orang lagi bikin video ini. Gara-gara kau merembet kemana-mana ya, yang harusnya orang sibuk mengurusi pekerjaan yang lain harus datang ke ginian nih ya, gara-gara kau. Mak Yolo nitip ya, buat Leci besok nitip bawain bikini sama lingerie. Kau bisa nggak? Jangan ganggu aku sekali aja ya, selalu kau ganggu aku. Ya, maksudnya gimana gitu? Saya kira, seingat saya nggak ada statement seperti itu ya. Cuman di video itu saya itu hanya menyarankan pihak Novi, daripada kamu ini masalah ini nggak selesai gitu loh. Bayangin udah berbulan-bulan gitu loh. Tapi saya nggak ada mengeluarkan statement itu haknya Agus loh. Ya, jadi itu sekedar saran dari saya, boleh diterima, boleh enggak. Agus, saya harap kamu mau mendengarkan viti saya ini. Agus, kamu adalah salah satu orang yang beruntung. Banyak sekali orang yang berdonasi untuk kesembuhan mata kamu. Tapi sayang, ternyata kamu bukan buta mata saja. Kamu menjadi buta hati. Terlaluan kalau Novi sudah melihat itu dan uangnya masih disimpan. Dan bagi kami operasi ini tanpa uang itu pun tetap jalan. Kalau uangnya kurang, mana celengan buat wartawan, mana? Ada bantu? Ada, nggak ada yang bantu kan? Gara-gara apa? Gara-gara kalau ada uang 1,3 miliar kan? Itu. Tapi kita nggak. Agus Salim mau damai dan mediasi dengan Pratiwi Novianti alias Teh Novi jika ada uang donasi sebesar 1,3 miliar. Adapun kuasa hukum dari Agus ini bicara soal sisa uang donasi sebesar 1,3 miliar yang disampaikan oleh Ilal Ferhad. Kliennya yakni Agus mau berdamai dengan Teh Novi jika dikasih sisa uang donasi. Nah, pihak Agus Salim juga mengaku ogah mediasi dengan Teh Novi jika uang sisa donasi sebesar 1,3 miliar tidak dikembalikan. Rupanya pihak Agus sudah menerima undangan mediasi dari Pratiwi Novianti dan kuasa hukumnya, namun Agus mengaku tidak mau dan memilih menyelesaikan masalah itu di kantor polisi sebab laporan Agus terhadap Teh Novi sudah berjalan di kepolisian. Tiba-tiba ring satu sendiri bilang, wah itu milik Agus. Gimana kita bicara hukumnya? Ya dasarnya mana? Itu udah ngelantur namanya. Kalau udah ngelantur, apa yang tadi sampaikan Mas Denis ya kita
tertib aja buat Mas Dennis, karena kalau saya sudah bilang dari awal, saya mau menyatakan netral dalam kasus ini supaya saya edukasi luar daripada kuasa dalam hal sebagai salah satu pihak, supaya saya netral, saya nggak ada kemana-mana, saya selalu memberikan edukasi hukum. Tapi kalau umpamanya Mas Dennis bilang Bang Jos kita mundur, ya saya juga harus dengar karena beliau ketua tim dari saya gitu. Karena saya itu gini ya, kita pengacara baik secara lisan dan tertulis, itu hak hukumnya itu sudah diberikan kuasa secara hukum. Tetapi pada saat kita sendiri punya kewenangan kita untuk mencabut kuasa atau kita menyatakan sikap netral atau kita mundur dari suatu perkara, itu wajib. Itu ada dalam aturan undang-undang itu. Cuma hari ini kita sebagai pengacara hari ditampar oleh teman-teman yang dalam link Novi. Gimana bilang uang Agus? Kalau kata milik itu yang saya tidak setuju. Itu aja kata milik itu yang saya tidak paham. Itu aja Bang Faktor, hormat. Mohon izin Bang Faktor, kalau diganti mata, biasanya mata kerbau, mata hewan bisa Bang? Nggak bisa lah masa mata hewan juga. Paling Aduh, bener-bener ini wartawan nih loh. Ini nanya apa ngejek? Yang bener aja. Dia nanya tuh wartawan sama Farhat ya kan. Bunda kangen nggak sama Agus? Agus mana? Tahu nih katanya ini. Agus mana Agus? Agus yang mana? Ini netizen kan gila. Agus sedih banget. Sedih banget itu. Iya. Agus sedih banget. Agus sedih banget. Jadi aku dengernya itu Agus sedih banget. Kenapa Ipan Agus sedih banget gitu. Pindah-pindah perbannya. Kadang-kadang udah sini kan. Jangan ngomongin orang. Nggak ada, tapi kok di live ini Bunda dibilang tua? Nggak ada. Jadi gimana sih lo ceritanya lagi di Bandung, lagi syuting, terus lo live, terus lo dikatain tua, terus lo anjing-anjingin orang-orang itu. Terus the black Bunda sialan. Gara-gara Bunda emosi. Terus? Enggak, katanya Bunda jangan kasih panggung. Panggung apa? Panggung